selanjutnya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Ketua kelas tolong pimpin teman-temannya berdoa ya. Silakan Nova. Menurut pelajaran mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Ibu absen dulu ya. Aditya Pradana. Hadir. Agus Salim. Adira Adiela. Baiklah, apa kabar semuanya? Baik. Yang masuk hari ini sehat semua ya? Alhamdulillah. Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Siap. Baiklah, hari ini sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Apakah kalian pernah membaca cerita sejarah? Pernah? Pernah. Cerita sejarah apa yang pernah kalian baca? Malin Kundang. Malin Kundang? Terus apa lagi? Gajah Mada. Danau Toba. Terus? Patimpura. Terus apa lagi? R.A. Kartini. Oke, dari beberapa cerita sejarah yang pernah kalian baca tersebut, informasi apa yang kalian dapatkan? Pelajaran apa yang bisa kalian dapatkan dari cerita tersebut? Pengetahuan. Kalau misalnya tadi R.A. Kartini apa? Pendidikan. Pendidikan. Tentang pendidikan. Pendidikan yang bagaimana? Perempuan. Memajukan pendidikan perempuan ya? Iya betul. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu mau putarkan kalian cerita, salah satu contoh cerita sejarah. Ini film, tadi ada yang menyebutkan Kartini ya? Ini adalah film, cuplikan film Kartini. Nah, itu tadi cerita sejarah Kartini ya. Dari cerita tersebut, informasi apa yang kalian dapatkan? Apa? Mau jadi penulis. Kartini mau jadi penulis. Kemudian apa lagi? Apa? Jadi diri sendiri. Terus itu cuplikan cerita sejarah Kartini. Nah, mengapa kita menonton itu? Karena materi kita hari ini adalah KDP dari P3 mengidentifikasi informasi teks cerita sejarah. Mengidentifikasi informasi berupa apa? Berupa struktur teks cerita sejarah. Nah, strukturnya ada berapa? Ada 6. Yang pertama orientasi. Orientasi itu pengenalan situasi yang tadi, yang Kartini. Situasi Kartini ketika pertama kali rumahnya seperti apa, keluarganya seperti apa, saudara dan saudaranya tadi sama yang ditegur sama orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah pengungkapan peristiwa. Pengungkapan peristiwa dari kisah Kartini tadi apa awalnya? Ketika dipingit melanggar ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menuju konflik itu ketika Kartini sudah melanggar, kemudian tiba-tiba yang dari Belanda merekomendasikan untuk bertemu dengan Kartini ya, meminta izin kepada romonya untuk bertemu dengan Kartini. Itu adalah awal mula menuju
kita tulisan-tulisan tadi. Kemudian puncak konfliknya itu ketika Kartini akan diminta untuk menulis daripada pamannya. Kan biasanya pamannya yang menulis. Tadi yang dari Belanda itu misalnya suami istri merekomendasikan Kartini. Kemudian selanjutnya apa? Setelah puncak konflik, penyelesaiannya di mana tadi? Ayahnya akhirnya, ya betul, akhirnya ayahnya menyetujui Kartini menulis. Di situ mulai penyelesaiannya, kodanya, tulisannya bagaimana tadi akhirnya? Ya, betul. Akhirnya dimasukkan ke media cetak ya. Kemudian di situ mendapat penghargaan dan selesai. Jadi itu strukturnya tadi yang dicerita Kartini, paham? Paham. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi atau menganalisis informasi dan struktur. Sebelum kita mengerjakan, kalian bagi kelompok dulu. Nah, sekarang silakan posisinya ditata sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Mejanya bisa ditata berkelompok. Silakan. Di sini kutipannya itu diambil dari teks di situ. Di sini informasi pentingnya ini berarti dari sini yang kalian tulis di sini yang kalian temukan itu latar belakangnya apakah di situ ada alur cerita kronologi sejarahnya atau tokohnya atau latar waktu dan tempatnya ya. Fakta sejarah yang ada di situ apa? Itu informasi pentingnya ya tentang fakta sejarahnya. Waktunya 20 menit ya. Setelah kalian selesai mengerjakan nanti dipresentasikan per kelompok. Kelompok 1 mempresentasikan struktur orientasi. Kelompok 2 mempresentasikan struktur pengungkapan peristiwa. Kelompok 3 mempresentasikan struktur menuju konflik. Kemudian ke tempat konflik, puncak konflik. Kemudian kelompok 5 yang mana kelompok 5 tadi? Ini kelompok 5 berarti penyelesaiannya. Kelompok 6 ini ya, kodanya. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang kurang paham, bisa ditanya ya. Yang merasa kesulitan bisa tanya ibu. Tanya apa? Buat kacamata. Apa yang ditanyakan? Semuanya, tapi nanti yang dipresentasikan yang satu. Mana lagi yang ditanyakan? Ini tinggal misalnya kamu orientasi berarti misalnya ini berarti khusus ini, misalnya ini baru di sini informasi di sini yang setelah kamu ngambil dari sini, yang di sini informasinya apa? Informasi pentingnya itu fakta sejarahnya apa? Apakah itu cerita kronologisnya, alurnya, atau tokohnya, atau latar waktu dan tempatnya nanti ditaruh di sini sesuai dengan bahasa kalian sendiri. Ya, kasih ya Bu. Ya, sama. Kelompok yang lain menyimak ya. Salam dulu dari kelompok namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang bernama 1 Marsanda Salsabida, 2 Aditya Pradana,
3. Kevri Carmelia Firzania. 4. Hetri Wulandari. 5. Rufida Alifia. Kami akan menceritakan tentang struktur pengenalan situasi cerita atau dengan disebut orientasi tentang novel Manggil. Dalam kutipan yang kita baca, sebuah kapal peronda pantai meluncur dengan kecepatan tinggi dalam cuaca angin damai itu. Badannya yang panjang langsing dengan haluan dan guritan meluncing. Timbul tenggelam di antara ombak-ombak purnama yang menghilang. Layar kemudi di haluan mengelembung melainkan luas menerjang sorong gunung-gunung air itu. Serang ke barat laut titik barisan. Dayung pada dinding kapal berirama seperti laki-laki pada ular naga. Layarnya yang terbuat dari pilihan kapas dan benang sutra menggilat seperti unik dan menghilangkan. Informasi keterangan penting yang kita dapat yaitu berlatar di laut di malam hari di bawah bulan purnama, berisi tentang latar, waktu, dan situasi cerita yang akan diceritakan yaitu di Laut Jawa pada abad ke-16 Masehi. Ada yang mau menanggapi? Ya. Yang itu sampai silakan. Terima kasih untuk kesempatan. Menurut saya itu adalah Menurut kelompok 5, yang benar jawabannya yang benar apa? yang benar itu dari Sang Patih berhenti di tengah-tengah Pandoko dekat pada Amin. Dan ini kenapa nih? ini sementara ini Panda datang. Oke, luar biasa. Jawabannya yang tadi kita tulis. Panda dan Sang Nagadi berjalan dekat dengan lututnya sambil mengangkat kembang. Berbakar diri pada kaki Sang Patih. Mendukung Patih membangunkan paduka pada malam kita. Ini kabar kita. Para tentara dengan membawa adipati untuk memasuki Jepara tanpa diduga juga menyalahi aturan perang. Informasinya apa? Untuk informasinya, bagian tersebut merupakan kapasnya di mana Putra Gading mengabarkan bahwa Bupati Jepara telah tewas dan bagaimana keadaan para prajurit Jepara selanjutnya dari yang melarikan diri ke pelataran dengan Ujung konflik atau menuju konflik? Benar, menuju konflik? Apa tewasnya Bupati Jepara? Para tentara itu tadi. Berarti bukan tewasnya Bupati Jepara kan ya? Oke, betul nggak? Betul. Betul. Oh ya, betul, Sir. Jadi kemudian, kalau sudah selesai presentasi, maka sekarang kita ke evaluasi. Seperti biasa ya, kalian buka di Google Classroom-nya, dikerjakan itu soalnya pilihan ganda. 1 sampai 5 sekarang waktunya Supaya 5 menit.